Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani Indonesia. Selamat datang di channel Klobot TV. Kali ini saya akan mereview teman-teman kelebihan dan kekurangan kalau memakai sumur bor dengan menggunakan diesel ataupun pompa dari bahan solar maupun bahan solar ataupun bensin. Dengan menggunakan pulsa listrik yang dipasang di sawah ya. Ini kelebihan dan kekurangannya apa? Ini sepedo ini dipasang di sawah teman-teman ya. Nah, kebetulan sebenarnya ini musim kemarau ya. Hujan sudah sangat jarang terjadi di daerah saya. Sudah ya paling ini berapa ya, 1 minggu itu sudah tidak ada air, bahkan satu bulan lah sudah sangat jarang hujan. Nah, makanya tanaman padinya sebenarnya ini kekurangan air itulah. Kalau ini lahan saya ini 1 hektar ya, 1 hektar. Jadi dari sana itu terus sampai ke ujung sana, paling ujung ya, ini sekitar 1 hektar. Nah, kalau saya menggunakan diesel, kebetulan saya tidak punya diesel yang menggunakan solar, jadi saya pakai bahan bakar pertalite ya. Itu satu hari dalam waktu pagi sampai sore membutuhkan 3 botol aqua besar, berapa itu, 1,5 liter kali 3 ya. Pokoknya habisnya sekitar berapa ya, 50-an lah, 50.000 ke atas. Nah, kemudian saya nekat memasang listrik dan menggunakan pompa modifikasi ya. Ini jalur ya, ini jalur kabel menuju ke sumur bor yang sudah saya buat ya. Sumur bor yang sudah saya buat. Mari kita lihat kelebihannya, kita bahas juga kelebihan dan kekurangan dari penggunaan penggunaan pompa dengan bahan bakar solar dengan dengan listrik ya, dengan listrik. Nah, ini salah satu dari sumur bor saya. Nah, ini ya, ini kita menggunakan klep. Aduh, sisi abot. Waduh, mantep guys. Kena. Oh, kena. Nah, ini dia ada modifnya di bagian ini. Sorry pakai kaki yo, ini harus diangkat soalnya ini. Nah, di sini ini dia ada tusen atau klep ya. Nah, fungsinya agar ini kalau dikocok dia akan keluar air. Ya. Ini kayak iki kok koyo bocor iki. Gak metu banyune guys. Nah, ini pokoknya kalau dikocok biasanya ini keluar air di sini ya. Karena ini ada yang menghambat untuk turun. Jadi dia kalau turun itu enggak bisa. Air kalau sudah lewat sini kayak ada yang menghentikan gitulah, pokoknya intinya gitu. Nah, ini bisa dipakai diesel biasa ya, diesel bensin atau solar, atau dengan menggunakan itu. Nah, oke, kita menuju ke pompa yang menggunakan listrik. Nah, untuk keluarannya ini saya menggunakan 1,5 in, pipa 1,5 in. Untuk hisapannya itu juga 1,5 in. Jadi 1,5 untuk hisap, keluaran juga 1,5. Tapi masih bisa dimodif, sebenarnya 2 juga bisa, 2,5 juga bisa ya. Nah, kebetulan ini saya lagi ngairi karena posisi ini wis kering. Waduh, keples ya. Nah, adalah ya, ini adalah contohnya modifikasi dinamo, kemudian kita modifikasi dengan menggunakan ini ya, opos lagi sini, lupa saya namanya ini apa. Tapi yang jelas ini yang di diesel ya,
di diesel pakai bensin ini pasti ada. Kemudian kita daya pemutarnya kita menggunakan dinamo. Nah akhirnya, nah ini ya, ini masuk, ini keluar ke sana ya. Kita lihatlah, kita lihat dulu keluarnya seberapa. Waduh jauh guys. Wah ternyata nang kono ya. Wah enggak bisa ini ya, gue sampai sini aja ya. Pokoknya ini intinya dialiri ke sana ya. Nah gitu. Nah sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya. Untuk yang pertama kita bahas kelebihan dari diesel yang menggunakan solar atau bensin ya. Yang pertama jelas tenaganya ya, tenaganya akan lebih rosol dalam bahasa Jawa, jadi lebih kuat ya. Itu salah satu tenaga dan itu bisa kita bisa setting untuk kecepatan tenaganya atau sedotan atau keluarnya ya. Kalau kita kenceng, kalau sumbernya bagus ya akan lebih kencang keluarnya. Kalau kita cuma gas biasa, kita mau setting untuk keluar kecil ya tetap bisa ya. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian kekurangannya adalah ya bahan bakar untuk pertalite atau solar. Kalau solar sekarang ya tetap ada, tapi kan ya harus pakai barcode lah ini itu gitu, lebih murah memang. Kalau pakai pertalite, wah itu 10.000 ya sekarang sudah sangat. Wah kalau pakai itu terus yo jombrot, rugi kita sebagai petani. Itu ya salah satu kekurangan. Nah kelebihan kita bahas dari ini dinamo ini ya, atau pakai listrik ya. Nah ini adalah pertama, kelebihannya adalah hemat dari segi biaya ya. Listriknya punya saya ini ya, satu pompa ini saya biarkan dari pagi hari sampai ke pagi hari itu membutuhkan meter ya, watt meternya itu sekitar 10 meter. Sedangkan punya saya ini Rp50.000 itu dapat 50 meter ya. 50.000 dapat 50 meter. Jadi kalau seandainya ini satu hari satu malam itu habisnya 10 meter, berarti sekitar Rp10.000 saja ya. Rp10.000 lah. Ini punya saya ini sebenarnya kurang ya. Ini 1 hektar cuma ada 3 pompa, dan ini pun sumbernya kurang bagus ya, sumber airnya kurang bagus. Nah akhirnya ya agak kurang, tapi kan ya lebih baik gitu loh, tetap masih bisa ngairi ya. Nah itu salah satu kelebihannya adalah hemat dari segi ongkos. Nah ya, hemat dari segi ongkos. Nah kelebihannya lagi mudah membawa. Jadi ini ada yang lebih kecil, nanti saya tunjukkan di sana, ada yang lebih kecil. Ada pompa yang lebih kecil di sana ya. Ini sangat ringan dibawa, jadi tidak usah bawa apa istilahnya ribet-ribet, berat-berat kita membawa diesel. Kalau pakai sanyo modifikasi atau dinamo modifikasi seperti ini sangat ringan dibawa, sangat mudah ya. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian kelebihan selanjutnya apa ya? Yes, pokoknya mungkin 2 itulah yang mungkin diperhitungkan yo. Yang pertama tentu terkait biaya utama nih. Ini kita akan lebih murah ya. Nah, kemudian kekurangan, wes pasti ada kekurangan juga. Yang pertama kekurangannya adalah dia tidak bisa kita setting kenceng atau kita setting keluarnya kenceng atau keluarnya rendah, karena dia konstan, perputarannya dia konstan. Jadi tidak bisa ya. Yes, keluarnya segitu ya segitu toh. Karena yang namanya dinamo kan konstan ya, perputarannya konstan, tidak bisa kita setting dipercepat atau diperlambat. Sebenarnya bisa, tapi ya untuk sementara ini punya saya ini belum bisa ya. Mungkin bisa lah disetting, dikencengin atau di ini, cuma kan ya tergantung dinamonya juga kan, itu kuat apa enggak gitu. Nah itu salah satu kekurangannya. Yang kedua adalah kekurangannya itu ini keluarnya lah
keluarnya ini sebenarnya pipa keluarnya ini bisa kita pakai pipa yang lebih besar. Ini kan cuma 1,5 in ya. Nah, ini bisa kita setting untuk 2, untuk 2,5, untuk 3 bisa, tapi harus menggunakan dinamo yang besar juga. Dinamo yang lebih besar ya. Dinamo yang lebih besar. Lah itu salah satu kekurangannya juga. Lah ini kan, tapi kalau misalnya sahabat petani semuanya ini sawahnya mungkin ya sekitar katakanlah 100 ru ya, atau 125 ru, menggunakan yang seperti ini terus tidak diberhentikan, istilahnya gimana ya, 1 hari 1 malam nggak berhenti lah, itu saya rasa setengah hari aja sudah penuh ya, sudah warak lah, bahasa Jawanya wis warak, jadi sudah kenyang, istilahnya tanah apa, airnya sudah sangat menumpuk, nanti wis banyak lah ini ya gitu. Nah itu salah satu itu ya ini kelebihannya gitu teman-teman ya. Jadi mungkin panjenengan ya bisa kita pikir lah. Kalau untuk saya bahas lagi untuk speedometer ini, kita memang pasangnya di awal agak lumayan memakan biaya ya, tapi setelah itu ya wis gitu loh. Jadi kalau jangka panjang ini luar biasa bagi saya loh ya. Ini sangat luar biasa. Padahal ini saya tanahnya sewa ya, bukan tanah punya saya sendiri, tapi saya berani memasang ini. Kenapa? Karena misalnya ini sudah tidak disewakan ke saya, ya sepedonya itu akan saya jual atau saya taruh di rumah gitu loh. Saya taruh di rumah untuk usaha yang lain, mungkin seperti itu. Nah, salah satu dinamo pun ada yang kecil. Ya itu kan yang contoh yang besar ya, dinamo yang besar. Nah, ada sekarang dinamo yang kecil ini kebetulan ini sawah tetangga ya. Tetangga sawah saya ini. Iya. Nah, iya. Jadi ini yang dinamonya lumayan, ini sedengan ya. Ya ini sedang. Jadi enggak besar, enggak kecil. Ini sedang. Nah, itu keluarnya. Nah, ini paginya. Wah. Ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja nggih yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada waktu kita bahas lagi. Ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab ya. Atau mungkin teman-teman yang ingin tanya-tanya ya terkait inilah proses ini, nanti nanti saya jawab di kolom komentar ya. Atau mungkin bisa saya bantulah nanti untuk apanya, bisalah ya. Silahkan tinggalkan di pertanyaan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pertanian Indonesia.